عليهم ولا الضالين amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki 10 hari yang kedua menurut hadis Rasulullah SAW, meskipun ada yang mengatakan bahwa hadisnya itu lemah, tapi sebagai dorongan untuk kita berpuasa lebih baik lagi adalah penting. Pertama, bahwa hadis menyebutkan 10 hari pertama itu adalah rahmat. Kalau digabungkan dan digandengkan dengan pendapat Imam Ghazali kemarin, bahwa 10 hari pertama diibaratkan Rubba'ul iman. Kalau di sini diibaratkan sebagai rahmat. Kalau kita gabungkan pendapat ini, hadis Rasulullah, dengan pendapat Imam Ghazali, tafsiran dari Imam Ghazali, bahwa ada pantasnya jikalau di awal-awal mula kita berpuasa, kan berulang kali saya terangkan, satu, harus ada ketentraman. Ketentraman ini berarti adalah suatu amalan, di mana ketika kita berpuasa di pertiga pertama, berarti berusaha untuk menenteramkan rohaniah kita, untuk membuat hati dan rohani kita legowo, dan untuk membuat hati dan rohani kita itu bersyukur, dan untuk membuat hati dan nurani kita itu ikhlas. Setelah 10 hari pertama, berarti kita kan sudah ibaratkan orang berlatih, latihannya sudah cukup, ibaratkan begitu, maka sudah mendapatkan rahmat. Kalau Imam Ghazali mengatakan rubu'ul iman, mendapatkan 1/4 atau 25% dari kesempurnaan iman. Akan tetapi jangan lupa, berulang kali saya katakan, jangan dipahami rubu'ul iman itu bahwa kita ini sudah mendapatkan 1/4, 25%, itu kan hanya pemahaman untuk manusia. Karena sempurna iman dan takwa yang paling tinggi kan kita tidak tahu. Bahkan batasnya takwa tertinggi, iman tertinggi itu kayak apa? Tidak ada ukurannya. Maka untuk orang-orang yang ingin mengetahui perilaku iman seseorang, umpamanya dengan penelitian, itu tidak mungkin mampu. Maka tidak ada dalam dunia akademis mengukur berapa tinggi, berapa kuat, berapa banyak imannya seseorang. Itu tidak bisa diukur. Karena apa? Kita kan tahu bahwa di dalam Al-Quran disebutkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita hafal semua. Sebesar apa dia melakukan kebaikan, maka sebesar itu pula akan mendapatkan kerahmatan atau pahala. Sebesar apa dia berbuat kemungkaran, maka sebesar apa juga mendapatkan balasan kemungkarannya. Ini artinya kan tidak ada batasan ukuran jelas. Mengapa? Ini supaya tahu, di mana-mana Allah tidak bisa mengukurkan kepada kita, tidak memberitahu rahasia ukuran kita. Itu tidak lain adalah supaya kita terus berusaha meningkatkan, supaya kita selalu berusaha untuk melanjutkan kebaikan dan amal solehnya. Kalau seandainya, ini seandainya,
bahwa amal perbuatan kita ini bisa diukur. Katakanlah kalau kita umpamanya guru, dosen itu kan ada BKD, artinya laporan. Kalau penelitian sekian poinnya, kalau ngajar sekian poinnya, kalau membimbing sekian poinnya, terus kalau tugas luar sekian poinnya dan lain sebagainya. Terus dikumpulkan poin itu bisa mencapai titik sempurna, berarti dia akan banyak mendapatkan kriteria untuk bisa naik pangkatnya umpamanya. Itu kan ada poin-poinnya. Ini kalau manusia. Tapi kalau kita dalam berpuasa, dalam kita sholat, dalam kita amal-amal yang lain, haji dan lain sebagainya, itu tidak ada poin ukuran pemberhentian kita. Maka oleh karena itu, ya barang siapa berbuat baik, akan sebanyak itu pula meningkat kebaikannya. Barang siapa berbuat mungkar, maka seberat apa yang dia lakukanlah kemungkarannya. Tapi karena kemurahan Allah ini, kalau kemungkaran itu memang ukurannya sesuai dengan kemungkarannya. Tapi kalau kebaikan itu lebih dilipat gandakan oleh Allah. Lah ini ya kemurahan Allah. Seperti puasa kan kemarin sudah kita katakan, awalnya 10 kali, terus ditingkatkan terus menjadi min ghairi hisab, tanpa batasan pahala. Lalu ditingkatkan lagi, panjenengan ngerti nanti di bulan-bulan akhir bulan ada yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar, yang saya sudah berulang kali mengatakan bahwa Lailatul Qadar jangan menunggu di akhir bulan, maka harus di awal-awal pertengahan itu sudah diusahakan mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah sebabnya Lailatul Qadar tidak ada yang diberitahu. Kebetulan Rasulullah SAW saya juga belum pernah melihat, mendengar hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bahwa malam tadi saya mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak ada. Tidak ada. Hanya kata Rasul, ya pertanda. Dan tanda-tandanya itu juga tidak kita ketahui mutlak. Maka walhasil bahwa Lailatul Qadar usahakanlah dari awal Ramadan. Maka tahapan-tahapan untuk terus baik berpuasanya itu selalu dianjurkan. Kemarin sudah katakan bahwa pertama rubu'ul iman, setelah itu meningkat menjadi nisfus sabar, separuh daripada kesabaran. Sedangkan kesabaran, orang yang sudah mencapai kesabarannya tinggi, itu akan terbantu seluruh amalan untuk menuju kebaikan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu akan memicu, akan menyebabkan, akan membantu kebaikan amal kita kepada amalan yang lebih baik dan lebih baik. Maka kata-kata sabar juga masih relatif. Batasan sabar juga kita tidak tahu kapan batasan dan apa batasannya sabar. Itulah beberapa kriteria di dalam Islam itu yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif nomor 1, 2, 3, enggak. Itu maknanya supaya kita selalu meningkatkan. Tidak ada batas terakhir untuk kebaikan seseorang. Adanya adalah orang itu semakin baik, semakin mendapatkan kebaikan pula, tapi manusia sendiri itu tidak bisa mengukurnya. Bahkan Allah pernah memberitahunya juga, kalau kalian di dalam berpuasa, sholat, amal-amal yang lain, kok kepengin tahu batasan-batasan pahalanya, Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini Al-Quran. Allah telah memberikan balasan yang Anda mau. Jadi ibaratkan Allah itu kalau bahasa kerennya, aku tahu yang kau mau, itu loh.
Jadi ketika kita beribadah itu Allah akan mengikutinya. Aku tahu yang kau mau. Artinya apapun yang diminta oleh hambanya, wa atakum, didatangkan oleh Allah. Didatangkan, wa atakum, aku datangkan kalian, min kulli ma sa'altumu, kata min, dari apa-apa yang kau doakan, yang kau minta kepadaku. Nah berarti kan banyak. Terus Allah menantang, jikalau kamu enggak sadar atau enggak mau mengerti dan enggak mau apapun, tidak mau bersyukur, maka coba hitunglah. Allah merintah supaya kita menghitung. Coba kalau Anda sekarang disuruh menghitung dari lahir sampai sekarang, kira-kira pakai kalkulator apa? Allah merintah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu, jikalau kalian mau menghitung, quote and quote, ya hitunglah. Tapi pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Pasti. Nah, terus setelah kita tidak bisa menghitungnya karena memang begitu banyaknya nikmat dan rahmat dan berkah Allah, kita tetap saja kesyukuran kita kurang. Maka dikatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ternyata bahwa manusia ketika dia minta banyak, minta segala hal, telah dijawab oleh Allah, diberikan, tapi seprono seprene tetap saja kalian ada kemungkaran. Dolum itu ya berbuat dolim. Dan kafar di sini konotasinya bukan kufrun artinya mengingkari akidah, tapi kufur terhadap nikmat. Karena tadi kaitannya dengan nikmat, kaitannya dengan pahala ganjaran. Lah manusia dikatakan ladzalumun kafar. Setelah diberikan, kita ini kan sering tidak mampu bersyukur. Nah itu. Maka di dalam surat Az-Zumar apa surat apa saya agak lupa. Yakni fa ammal insanu idza mabtalahu faqatara rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini yang kedua. Yang pertama, fa'amal insanu idza mabtalahu, setiap orang ketika diuji kemudian diberikan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan kalau kita diberikan kenikmatan, begitu nikmatnya, maka baru manusia mengatakan, Tuhanku memang benar-benar mulia, Tuhanku sedang ngefriend, itulah katakan gitu. Tuhanku ini benar-benar memberinya kenikmatan kepada kita ini karena betul-betul paling mulia. Itu kalau sedang diberikan kenikmatan. Fa'akramahu wa na'ammahu, diberikan kemuliaan, diberikan kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, maka manusia itu kemudian mengatakan, maha suci engkau Allah yang paling mulia. Ini ketika mendapatkan rahmat. Tapi jika sebaliknya, fa'idha mabtalahu, jikalau diuji dengan kekurangan, faqadaru alaihi rizqahu, dengan dikurangi rizkinya, dikurangi kesempatan keberuntungannya, bonusnya dikurangi, gampangannya gitu. Lalu manusia yang mengatakan ahanan, dia juga, namanya manusia, senangnya juga mengeluh dan keluh kesah. Inilah sifat manusia, memang seperti itu. Maka bagi kita perlu selalu diingatkan. Minimal mengingatkan dirinya sendiri. Minimal itu. Karena apa? Kalau kita minimal untuk mengingat dirinya sendiri, akan kembali kepada kita. Ternyata bahwa orang yang mampu mengingat keberadaan dirinya sendiri,
Jangan nunggu peringatan dari orang lain, harusnya begitu. Jangan nunggu nasihat dari orang lain, jangan nunggu teguran dari orang lain, jangan nunggu apapun dari orang lain, tapi dia sudah menyadarinya gitu loh. Harusnya begitu. Ketika dia sudah bisa mengerti siapa dirinya, mampu mengukur dirinya, mampu mengukur atau menghitung keadaan dirinya, maka dia akan dapat mengetahui kemahakuasaan Allah. Man arafa nafsahu, terusannya faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mampu menyadari dirinya, maka dia akan mampu mengetahui hakikat kemuliaan Allah. Jadi orang yang tidak mau kritik terhadap dirinya, tidak mau menimbang-nimbang kemuliaan atau kemungkaran dirinya, maka dia akan sulit untuk bisa merasa keagungan Allah. Maka kalau begitu, kita hidup tidak boleh hanya sekedar umpamanya kosong dari suatu angan-angan, kemana-mana ya hanya pelula-pelulu gitu umpamanya. Nah, melihat ini ya ukur pelula-pelulu, bahasa mana itu ya? Bahasa Jawa. Nah, bahasa apa? Pelula-pelulu belum ya Pak ya? Paham ya Pak? Pelula-pelulu. Pak Las juga paham. Pelula-pelulu itu, jadi nggak kosong pikirannya. Ini tidak bagus, tidak baik. Bepergian plesir, melihat keindahan ya ukur pelula-pelulu, melihat kenikmatan ya ukur yang sama, melihat laut yang begitu luas ya hanya pelula-pelulu. Ini tidak boleh. Ketika melihat keadaan alam begini hebatnya, Masya Allah, Subhanallah, gitu harusnya. Allahu Akbar, harusnya begitu. Itu namanya kita membaca alam semesta. Berarti kita mengerti diri kita itu siapa, Tuhan itu siapa. Ketika kita tidak punya suatu kriteria pandangan, penilaian, maka ya sudah, itu tadi bahasa saya pelula-pelulu. Maka dia tidak akan mampu memahami kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu masalah besar. Maka tadabbur alam seringkali kita dianjurkan. Tadabbur itu dari kata apa? Dabbaru yudabbiru, tadabbaro ya tadabbaru. Supaya gampangannya loh, gampangannya tadabbur alam ya tadabbar itu berdebar-debar. Gampangannya begitu. Maka ada bahasa berdebar-debar. Tadabbaro ya tadabbaru tadabburon. Tadabbur alam, supaya kita ketika melihat alam pelesiran, nah, supaya hati kita juga tadabbur. Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi seringkali kita kalau pelesiran kan hanya beriang gembira, bercanda begitu saja, tapi tidak lalu kemudian menyebut asma Allah. Seperti itu. Ini pernah saya contohkan dan pernah saya sampaikan ketika saya ke Gunung Bromo dengan anak istri dan lain sebagainya itu. Naik ke Gunung Bromo kan berapa tangga itu? Pernah ada yang ngitung tangga ke Gunung Bromo? Pernah Mas ke Gunung Bromo? Oh belum, nah itu perlu. Pak Gio pernah? Belum, nah ini perlu Bu, ngajak Pak Gio ini ke Gunung Bromo. Itu ada tangga terus naik ke atas. Ya capek juga, ada pemberhentian istirahat. Sampai di atas saya melihat kawahnya di bawah itu. Saya ya menikmati, tapi kemudian terbawa arus kepada Subhanallah, Masya Allah. Itu harusnya keliling gitu, main-main keliling. Saya terus terhenti di depan pintu masuk melihat kawah itu. Sudah berhenti di situ. Hanya Subhanallah, Masya Allah, ya Allah. Kenapa? Ternyata di situ suaranya itu kan begitu gemuruh. Jadi kawahnya itu di dalam itu berbunyi. Nah kawahnya nggak kelihatan umpluk-umpluk nggak. Tapi suaranya itu kayak suara Masya Allah gemuruh begitu. Ya nggak tahu apa yang terjadi kok begitu gemuruh.
Nah itu akhirnya membuat hati kita berdebar-debar. Itu baru Gunung Bromo. Saya membayangkan kalau seandainya kiamat terjadi kok koyo opo, loh kan gitu. Maka ketika melihat ke Gunung Bromo, begitu suaranya menggerung-gerung dan itu nggak leren-leren. Sama ketika kita umpamanya ke Tangkuban Perahu di Bandung atau mana Tangkuban Perahu ya? Bandung. Nah itu kan begitu terus ngelihat ke bawah, ya kawahnya hanya kawah belerang kayak gitu. Tapi kok nggak berhenti mengeluarkan belerang, umpamanya mengeluarkan asapnya itu. Dieng, begitu juga kembluk. Gunung Merapi, nah, seperti memuntahkan kawah terus dan tidak pernah habis-habisnya. Terus kalau kita umpamanya ke Gunung Slamet, itu Gunung Slamet mengeluarkan air setiap detik berapa liter air, berapa ribu liter. Karena apa? Muncurnya kan banyak sekali. Kalau di Tegal ada pancuran berapa? Oh, Tegal itu Guci. Terus kalau di Baturaden itu ada pancuran 7 atau 9. Kalau di Purbalingga itu juga ada, yang panjenengan mungkin sudah lewat juga atau sudah ke sana, Uwabong. Itu kan airnya langsung dari bawah tanah, tidak dari mana-mana, berarti dari Gunung Slamet. Terus kemarin saya ketemu dengan seseorang kenalan, ternyata dia rumahnya dekat Walik itu juga airnya nguncur, itu dari Gunung Slamet. Dan itu baru yang kita tahu, yang kita tidak tahu banyak sekali, padahal bertahun-tahun, beribu tahun terus. Lah airnya kok rantai-entek. Lah ini seperti ini tadabbur alam, kita harus masya Allah subhanallah. Lah saat itu iman dan takwa kita naik. Itulah ada kata-kata ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itulah, bukankah kita berzikir melihat alam semesta terus kemudian hati kita tentram. Jadi kita bisa tentram kalau kita sudah melakukan umpamanya zikir kita baik, sholat kita baik, puasa kita baik, sehingga meningkat tadi, kembali kepada puasa, meningkat menjadi pahala yang tidak bisa terbendung besarnya. Akhirnya puasa itu menjadi hisnun. Hisnun itu penjara bagi kita, tapi penjara dari amal yang tidak baik. Jadi puasa itu adalah hisnun. Junnah itu perisai. Tapi kalau kita sudah ada di dalam bulan puasa, kita hisnun, kita masuk dalam al-hisn. Al-hisn itu penjara. Tapi penjara apa? Penjara untuk tetap berada dalam kebaikan. Nggak boleh lompat ke luar penjara, karena kalau luar penjara berarti berbuat kemungkaran. Jadi puasa itu adalah hisnun. Maka karena itu, kalau kita tidak mampu memahami rahasia puasa, ya puasanya kurang begitu sempurna. Maka kesempurnaan kita berpuasa, bahwa kita selalu mengedepankan perasaan rohaniah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ghazali itu menyebutkan ketika seorang berpuasa, ketika dia kemudian pagi itu sudah sahur selesai tadi, terus kemudian kita nggak makan sampai nanti tenggelamnya matahari, ini dikatakan karena kita meninggalkan syahwat kita, meninggalkan makan minum kita, menindaklanjuti dan meningkatkan zikir dan perasaan kita kepada Allah, maka walidzalika, oleh karena itu, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Inna syaitana, inna sesungguhnya, asyaitana syaitan, la yajri, jaro yajri itu lari, ada kata lamnya, lam taukid, maka larinya terbirit-birit gitu. Jadi setan itu lari terbirit-birit.
Kira-kira apa kok setan lari terbirit-birit? Ya karena kita orang yang berpuasa, dia benar-benar tidak saja hanya meninggalkan makan dan minum, tapi disebutkan di sini adalah meninggalkan syahwat dan meninggalkan apa lagi? Meninggalkan kemungkaran yang ada dalam perasaan diri kita sendiri. Jadi satu, makan ditinggalkan, minum ditinggalkan, syahwat ditinggalkan, lalu kemudian kita masuk kepada suatu perasaan yang sangat-sangat dalam, yakni apa? Yakni nafsu jiwa kita mencapai kepada nafsul mutmainnah. Sebelumnya kita nafsunya tidak masuk nafsul mutmainnah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tentram. Ketentraman tadi sudah kita lalui melalui puasa itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tentram. Mutmainnah kan tumakninah itu loh. Nah, kita kenalnya tumakninah dalam sholat saja, tapi arti tumakninah dari kata-kata itma'anna yatma'innu, itmi'nan, itu tumakninah, tentram. Maka orang sholat juga ketika kita paham sholat sujud tumakninah, lungguh tumakninah. Nah itu kan. Terus apalagi i'tidal, tumakninah, semuanya kan pakai tumakninah, sehingga kita ngaji waktu kecil dengan nyanyian itu. Artinya apa? Tumakninah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tentram. Irji'i ila rabbik, kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Nah, jadi katakanlah ibaratkan kita itu main HP, seluruh main HP, tapi server yang paling tinggi apa servernya itu? Servernya itu adalah Allah. Kalau kita main HP kan paling-paling di Amerika Serikat itu pusatnya umpamanya Google punya, umpamanya. Terus siapa yang punya itu pusatnya di sana. Tapi kita juga dengan internet juga sudah begitu gedek-gedek. Apapun data masuk internet dan tidak pernah penuh. Saya mengupload melalui email itu sudah beberapa tahun dulu. Ternyata dibuka jik muncul jik enek. Nah, iki apa ora bek-bek? Nah, kalau bahasa Jawa tempat saya ora bek-bek. Bek-bek itu penuh-penuh. Kalau cara Semarangan, Jogja, Solo kebak-kebak ngono kuwi. Tapi kalau bahasa kulonan kok ora bek-bek ya? Nah, Tegal ngono to. Bek-bek ya to, kebek. Ora kebak, kebek. Nah itu seperti itu. Lah itu internet buatan manusia. Lah apalagi sekarang servernya Allah, enggak ukuran. Itulah kita bisa membayangkan, bisa memahami, bisa mengerti betapa kalau gawean manusia saja masih seperti itu, bisa seperti itu, apalagi kalau buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Maka oleh karena itu kita mampu untuk mengarahkan jiwa kepada itmi'nan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Tuhanmu dengan mendapatkan ridho. Fadkhuli fi ibadi, bersama-sama masuk bersama orang-orang yang mendapatkan ridho juga. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke surgaku. Kalau di sini digambarkan bahwa orang masuk surga adalah bersifat kejiwaan, tidak bersifat dohiriyah. Tapi kenapa sering dipahamkan dengan simbol-simbol dohir? Supaya manusia itu paham. Minimal, kalau kemarin sudah saya katakan bahwa simbol kenikmatan masuk ke surga, orang itu menjadi muda kembali, diberikan pakaian yang indah, makanan yang nikmat, minuman yang begitu segar. Itu kan digambarkan.
Kemarin sudah dikatakan bahwa di dalam surga ada sungai namanya salsabila, salsabil. Ada minumnya namanya badin, apa namanya? Minumnya apa? Ya Allah, apa? Kalinya minumannya zanjabila. Nah, zanjabila. Terus kemudian surganya royan. Royan. Itu digambarkan secara dohir, tapi nanti hakikatnya apakah secara dohiriyah tetap kayak gitu? Lebih dari itu, karena perasaan rohaniyah, nafs, jiwa yang merasakan. Karena apa? Kalau hanya dohir bisa semu. Contoh ya, panjenengan umpamanya pas lagi seneng, terus ketika seneng banget berubah menjadi sedih banget, walaupun panjenengan sedang sehat walafiat, ternyata ketika sedih dan sedang takut keluar keringat. Keluar keringat. Waktu mau ujian, umpamanya para santri mahasiswa sebelumnya apal kabeh, berketemu dosen pengujinya hilang kabeh. Nah ini kan berarti memang kejiwaannya yang membawa kepada itu. Wes dihafalno kabeh, ternyata hilang kabeh. Harusnya kalau sudah hafal kan ya sudah, bisa menyebut, bisa membaca. Ternyata panjenengan menjawab nafas. Nah, nafas itu apa? Nafas gugup. Nah, kenapa dadak gugup nafas? Itulah kejiwaan loh. Ternyata kejiwaan mengalahkan kepada suatu dohiriyah itu. Nah, maka kejiwaan akhirnya obat yang paling mujarab. Ketentraman itu obat yang paling mujarab. Itu contoh dan bukti nyata seperti itu. Jadi kita nggak usah sulit memahami, ternyata nanti di surga perasaannya itu kejiwaan, tidak dohiriyah. Kalau dohiriyah, secara dohiriyah, ya itu nanti terbatas. Wong kita makan kan kenyang, selesai. Masa terus akan makan terus? Ya enggak, karena sudah kenyang. Nah ini zahiriyah. Tapi kalau batinnya enggak ada batas kenyangnya itu. Disitulah kata-kata seringkali bahwa kita akan mendapatkan pahala sebanyak mungkin, tidak ada batasnya. Saya kembali kepada tadi, orang yang berpuasa meninggalkan makan, minum, dan nafsu, setan terbirit-birit lari min ibni Adam, lari menghindar secepat-cepatnya dari anak Adam, majradam fadayyiqu majraihi bilju. Lalu kemudian larinya setan, dia mau lari sebanter-banternya, secepat-cepatnya, itu kadangkala dia dihadang apa? Perasaan laparnya seseorang yang berpuasa. Jadi setan yang akan lari menghindar dari ketakutannya itu masih terganggu jalannya, dihadang-hadangi oleh apa? Adalah perasaan lapar kita. Jadi kelaparan kita, perasaan lapar kita, dan kita bersyukur atas kelaparan itu kata Imam Ghazali mampu menghadang, merintangi larinya setan yang dia akan menghindar dari orang yang berpuasa. Itu sampai seperti itu, sehingga setannya itu begitu lari terbirit-birit tapi yo kesandung-sandung. Lah kesandungnya pakai apa? Perasaan lapar kita ketika berpuasa. Maka ketika kita lapar berpuasa harus disyukuri. Tapi wong sekarang ini orang puasa nggak mendapatkan lapar. Nah, itu nggak lapar, nggak terasa. Paling yang sering terasa adalah haus. Kalau lapar saya kira tidak. Tapi bagaimanapun nanti kalau puasa kemudian berbuka, walaupun rasanya nggak lapar tetap kuat, tapi nikmat juga berbuka. Karena apa? Karena seharian tidak makan, yang biasanya makan terus-terusan. Jadi setan itu lari majradam fadayyaku majraihi bilju. Kemudian mereka doyek itu disempitkan tempat larinya itu dengan perasaan lapar oleh seseorang. Oleh karena itu, walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah
saat seperti keadaan seperti itu, menerangkan seperti itu, Rasulullah kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dawami qur'a babil jannah, lanjutkanlah. Jadi ketika kita merasa tadi lapar, maknanya adalah bisa menghadang setan, bisa membuat setan begitu terbirit-birit, teruskanlah perasaan kerohaniah kita. Ketika kita berpuasa, jangan berhenti hanya ketika kita sudah nanti berbuka, tapi selanjutnya. Dan apalagi setelah kita nanti selesai puasa, masuk kepada bulan Syawal, lanjutkan, jangan berhenti. Itu pesan Rasulullah kepada Aisyah, lanjutkan, jangan berhenti. Maka akhirnya akan dilengkapi qala sallallahu alaihi wasallam bilju, terkait dengan masalah kelaparan kita. Sayati fadlul ju fi kitabi syarrihi ta'am wa ilajihi min rubil muhlikat. Nanti, ini sudah berarti sudah terakhir, di awal-awal kita menerangkan rahasia puasa, Imam Ghazali mengatakan, wa sayati fadlul ju, nanti akan dibahas keutamaan lapar orang yang berpuasa, fi kitabi syarrihi ta'am, di dalam kitab yang menerangkan tentang bahayanya makan yang tak terlalu berlebihan. Jadi ada nanti pembahasan tentang berbahaya makan berlebihan. Dan kemudian Imam Ghazali akan memberikan juga tata cara bagaimana cara mengobatinya. Nah, nek bahaya makan yang banyak, cara mengobatinya kan gampang, ngurangi pangan. Nek ngurangi pangan gampang, ning nafsunya sing angel kuwi lho. Jadi kita sendiri sadar, mangan ngene ra oleh, ini ra oleh, ini ra oleh, tapi nafsu yang tersimpan masih ada di dalam perasaan. Wah, kopi itu nikmat. Wah, apalagi bar kopi terus ngerokok sedut. Itu kan ada dalam anganan. Ngerokok sedut, itu biasa gitu. Santri-santri juga begitu, walaupun nggak ketok ngerokok, tapi baunya ketok juga, sedut. Wah, nikmat itu bayangan lah. Maka orang tidak merokok itu ya sudah mulutnya pahit, tapi bayangan angan-angannya itu kenikmatan masih. Wah, bar ngopi sore-sore terus jarum sedut, itu nikmatnya orang umum. Nah, padahal mulut sudah pahit loh sebetulnya. Nah, itu seperti itu. Jadi ada perasaan itulah yang sulit. Maka cara menghindarinya bagaimana kita terangkan beberapa hari nanti ke depan. Lah nanti sebelum kita membahas ini, karena ini sudah titik untuk awal rahasia puasa, akan dilanjutkan beberapa hal yang lain. Nanti saya akan membacakan satu kitab kecil ini. Ini di dalam kita beribadah, bagaimana tuntutan yang terbaik di dalam kita melaksanakan ibadah. Karena antara puasa sudah saya terangkan, terus kemudian gandengannya dengan as-sholat. Karena ternyata puasa itu tadi digabungkan dengan sholat. Kalau sholat tanha anil fasya wal mungkar, kalau puasa al-junnah, perisai. Nanti sedekah, kemarin sudah saya terangkan, menghapuskan dosa. Kemudian jihad untuk melanjutkan amaliyah kita, kan ada 4. 1 sholat tanha anil fasya wal mungkar, melarang dari kemungkaran. Puasa menjadi benteng kemungkaran juga, atau menjadi penjara bagi kita dari amalan yang tidak baik. Lalu sedekah akan menghapus dosa. Lalu kemudian jihad terus kita lanjutkan supaya kita bisa mencapai tingkatan yang tertinggi. Itulah akhirnya takwa. Maka untuk sesaat besok saya akan mengkaji tentang sholat raketang secara ringkas. Saya kira itu saja. Apa ada pertanyaan di sini? Masih ada waktu, Pak Nuk? Ya, luar konteks ya, silakan. Saya pernah dengar yang bisa mempertemukan itu amal soleh sama tidak musyrik. Betul. Saya mau tidak musyriknya ini Pak. Jadi ibadah itu kan harusnya
Terkadang kita tidak bisa menemukan ya Allah yang mana. Saya takut terjebak pada ternyata yang saya sembah bukan Allah yang benar. Saya begini, kalau ada satu sifat Allah yang tidak kita imani atau kita ingkari, berarti kan bukan Allah yang benar ya. Mungkin secara lisan kita menyatakan, oh saya mengakui. Tapi terkadang secara tidak sadar itu ada pengingkaran. Contohnya saya ini gampangannya sebagai suatu laporan. Saya kesulitan telah tak dari budaya. Toh tidak ada yang tahu. Saat saya menyatakan toh tidak ada yang tahu, berarti saya sudah meminta Allah Maha mengetahui. Jadi jangan-jangan Allah yang saya sembah ini Allah yang tidak pernah mengetahui. Jadi saya terjebak pada syirik tadi. Ya, terima kasih. Saya sudah bisa paham itu. Meskipun paham, tapi memang pertanyaannya itu mendalam dalam arti sangat-sangat filosofis. Ini pemahaman minta maaf. Maka istri saya kemarin mengatakan, wah ngajinya angel loh. Memang ini ngajinya adalah pemahaman filosofis gitu ya. Nah, seperti pertanyaan ini kan sulit. Jadi begini, ada kata-kata gini Pak Nuk. Allah itu kayak Pak, laisa kamitslihi syai'un. Ada kata laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai apapun. Ini satu. Yang kedua ada pernyataan huwal awwalu wal akhiru. Dia yang awal tapi sekaligus yang akhir. Terus kemudian di dalam semua tadi sudah disebutkan Asmaul Husna, itu sifat Allah itu yang maha semua, maha semua, maha semua. Nah, ketika kita maha semua, Allah awal akhir dan dia tidak menyerupai apapun, maka ketika kita beriman kepada Allah tidak usah membayangkan apa-apa. Ketika kita Allahu Akbar, Allah kayak apa? Kayak matahari, nggak boleh. Allahu Akbar, Allah kayak apa? Bulan, nggak boleh. Allahu Akbar, Allah kayak apa? Bumi ini, nggak boleh. Allahu Akbar, Allah kayak apa? Lautan, nggak boleh. Jadi ketika kita bertakbir rotul ikhram, kita langsung bismillahi Allahu Akbar umpamanya, ini sudah hati kita terberhenti kepada kemahakuasaan Allah, tidak usah membawa contoh. Ini satu ketika kita bertakbir. Allah yang kaya apa? Loh kayak gitu tadi Pak Nuk, Allah yang kaya apa? Allah yang tidak kaya-kaya. Kalau masih ada kata-kata kaya, koyo, seperti apa, itu kita terjebak tadi. Maka tidak usah. Ya sudah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Koyo apa Allah Maha Besar? Tidak usah. Maka pembuktiannya adalah dalam kehidupan kita kesehariannya. Itu pembuktiannya. Tapi ketika kita beriman Allahu Akbar, ya sudah Allah Maha Besar. Karena kalau dibatasi dengan pandangan kaya, berarti Allah dibatasi dan terbatas. Maka oleh karena itu sudah bawa perasaan kita ketika kita takbir Allahu Akbar. Maka ketika sudah Allahu Akbar, ini tidak usah kita membayangkan apa-apa. Bayangannya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian tadi ketika kita membuat laporan, ternyata kita alah wong ora ono sing ngerti wae kok. Serapopo ini sampai jumlahnya akhirnya 349 triliun kan gitu toh. Dan ra jelas itu laporannya piye lo kan gitu. Lah itu berarti nyata Allah ora ngerti. Ternyata umpamanya ya ini gampangannya. Allah sekarang memberitahu dengan pendidikan itu. Nah, umpamanya dengan pendidikan terkuaknya 349 triliun. Itu terkuak. Lah terkuak melalui omongan ini, melalui Mahfud MD, melalui ini. Lah Allah kan membuatkan segala sesuatu itu akan terjadi dengan kegiatan makhluknya. Jadi tidak Allah merorok bendelus, Allah mengirim Jibril langsung bendelus, nggonamu ono uang yang tidak terdeteksi sekian banyak, nggak mungkin. Tapi Allah melalui makhluknya manusia, melalui keadaan kenyataan. Dilalah kok ya ada orang yang menyakiti orang lain, akhirnya terkuak pegawai pajak sekian banyak, akhirnya banyak orang terketahui karena korupsi ini dan itu.
Itu terjadi. Maka oleh karena itu, ya ketika kita membuat laporan-laporan ataupun berbuat apa yang lain-lain, ingatlah kepada Allah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah kepada Allah, karena ingat kita kepada Allah akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Saya kira jawabannya begitu saja Pak Nuk, karena memang sulit jawabannya, juga pertanyaannya juga sulit. Karena itu menyangkut kepada zat Allah langsung. Padahal zat Allah tidak bisa bagaimanapun. Kalau kita di pondok ada istilah begini, la kaifa wa la yukayyaf. Jadi Allah itu la kaifa, la itu tidak, kaifa bagaimana, dan tidak bisa diterka bagaimana. Maka konklusi kita ngajar ketika di pondok, sudahlah la tas'al anillah. Jangan tanya kamu zat Allah bagaimana. Kalau kita akan membahas tentang Allah zatnya begini-begini, padahal kata-kata la kaifa wa la yukayyaf tidak bisa dibagaimanakan dan tidak bisa direkodoyo begini begitu Allah itu. Maka akhirnya dia huwal akbar. Maka karena dia paling besar, maka kita paling kecil, tidak bisa mengerti apa-apa. Maka itu namanya dalam pelajaran filsafat yang seperti itu, kita membesarkan asma Allah, namanya transendensi ketuhanan. Ketika transendensi ketuhanan itu tidak bisa dipahami oleh manusia, hanya kita bisa rasakan dalam hati nurani. Saya kira itu saja, tidak ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, ya sudah kita akhiri, karena kan sudah terontong-terontong juga. Saya nggak tahu terontong-terontong kita jam berapa itu, 6:30 ya terontong-terontong kita. Marilah kita akhiri dan kita syukuri, kita bersyukur bisa belajar, bisa ngaji bersama, saling komunikasi, harus juga kita syukuri. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.